Dan Warta Berita. Alhamdulillah ya sekarang ini sudah banyak yang bisa melaju gitu. Latihan-latihan atau seperti ekstrakurikuler ini juga itu melatih mereka untuk fokus. Nah disitulah kalau mereka sudah fokus belajar, insya Allah mereka akan bisa ya menyelesaikan ketertinggalan mereka lah. Jamaah kan dapat porsi kan sudah bayar 25 juta. Tinggal bayar kekurangannya itu di 29.206.922 rupiah. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita, program sekolah rakyat resmi memasuki tahap pembelajaran nasional. Biaya haji 2026 Palembang turun Rp200.000. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari ini Sabtu 6 Desember 2025 bersama saya Nadia. Setelah menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, siswa program sekolah rakyat mulai mengikuti pembelajaran berbasis kurikulum nasional. Setelah menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, siswa program sekolah rakyat mulai mengikuti pembelajaran berbasis kurikulum nasional dengan percepatan materi untuk mengejar ketertinggalan 3 bulan dari sekolah formal. Proses percepatan dilakukan melalui pendampingan intensif, penyesuaian metode mengajar, serta pembangunan kepercayaan diri siswa yang berasal dari berbagai latar belakang. Kepala Sekolah Rakyat Menengah ke Atas 7 Palembang, Diana Nursanti mengatakan, fokus utama di tahap awal ini adalah meningkatkan daya konsentrasi, serta membangun rasa percaya diri siswa. Model sekolah berasrama turut memperkuat suasana belajar yang kondusif. Sekolah juga memperkenalkan sarana digital seperti smartboard dan juga perangkat multimedia untuk mendukung proses pembelajaran. Alhamdulillah ya sekarang ini sudah banyak yang bisa melaju gitu. Latihan-latihan atau seperti ekstrakurikuler ini juga itu melatih mereka untuk fokus. Nah disitulah kalau mereka sudah fokus belajar, insya Allah mereka akan bisa ya menyelesaikan ketertinggalan mereka lah. Bagi para siswa, perubahan ini menjadi pengalaman belajar yang baru dan menyenangkan. Sekolah Rakyat mengusung kurikulum terpadu berbasis 3 pilar, kurikulum nasional, kurikulum asrama, dan juga kurikulum vokasi. Pendekatan ini diharapkan membuka peluang lebih luas lagi bagi siswa untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dari RSMA 7, Heruski RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pengamat pendidikan Sumatera Selatan Suherman meminta pemerintah daerah tidak hanya mendorong program sekolah rakyat, tetapi juga mengoptimalkan program sekolah gratis. Ia menilai kedua program penting untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, pemerintah daerah harus menyediakan sarana pendukung seperti akses jalan dan fasilitas belajar yang layak agar proses pendidikan berjalan kondusif, terutama di daerah pelosok. Ia juga menekankan perlunya pendataan akurat terhadap anak-anak yang belum terjangkau pendidikannya. Sumatera Selatan harus melihat jati diri kita apa, perkembangan kita apa kita tingkatkan sekolah-sekolah gratis bagaimana. Sekarang kan MK sudah memutuskan ada sekolah gratis. Untuk sekolah wajib 9 tahun itu digratiskan negeri dan swasta. Palembang di Apo tidak ada gerakan sampai sekarang, jalan berlobang-lobang di mana-mana. Seru menegaskan optimalisasi sekolah gratis dan pemerataan akses pendidikan merupakan pondasi lahirnya generasi berkualitas, meskipun berasal dari keluarga yang kurang mampu. Baiknya, berikut ini kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Nama saya Cahaya. Kalau yang saya tahu sih sekolah rakyat ini itu sekolahan yang untuk ini ya, sekolahan asrama kalau nggak salah, untuk anak-anak yang kurang mampu gitu. Kalau nggak salah ada dari SD, SMP, SMA-nya deh waktu itu. Untuk bantuan sarana dan prasarananya, kalau sudah ada pakaian, ada tempat tinggal, itu
Menurut saya sih sudah sangat cukup ya Mbak, dan sudah sangat layak digunakan sebagai fasilitas anak-anak sekolahan. Semoga kedepannya bisa terus berlanjut programnya, dan semoga bisa lebih banyak anak-anak lagi yang mengikuti program ini supaya bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia untuk bisa belajar dan bisa mencapai mimpinya. Namaku Bapak Hasanuddin. Sekolah rakyat tuh ini kan yang apa? Untuk wong-wong yang istilahnya tuh apa? Kurang mampu itu yo nak sekolah. Aku ada pernah dengar sih. Nah, yang aku tahu juga caknya di sekolah itu tuh fasilitasnya tuh dikasih juga kan? Dikasih mensa apa? Pakaian, ada tuh katanya asrama tempat tinggal. Habis itu juga aku dengar-dengar lah makin bagus. Sekarang tuh lah lemak dan juga lah cepet, dapatnya banyak pula kuotanya kan. Yang aku tahu tuh itu. Menurut aku sih sekolah rakyat itu emang untuk anak-anak yang kondisi ekonominya susah ya. Yang mungkin kalau untuk sekolah biasa tuh mereka keberatan biaya. Tapi sebenarnya mereka itu punya semangat untuk belajar. Jadi sekolah ini tuh ngebantu mereka biar tetap punya jalan untuk masa depan. Soalnya kalau fasilitasnya lengkap dan layak, anak-anak itu kan jadi lebih nyaman ya. Mereka kan masih banyak mikiri hal lain juga. Jadi kalau kebutuhan dasar sudah dibantu, yo tinggal fokus belajar bae. Seneng sih nyingoknya. Semoga bantuan Cak ini tuh terus ada ya. Untuk mengetahui perkembangan terbaru sekolah rakyat, berikut kita akan dengarkan Muhammad Irfan berupa wawancara pagi ini bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Sekolah Rakyat 7 Palembang, yaitu Gito Rudianto. Untuk mengetahui bagaimana seragam sekolah dan kebutuhan dasar lainnya, saat ini saya sedang bersama dengan Wali Kepala Sekolah Bidang Humas Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, Gito Rudianto. Baik Pak Gito, saat ini bisa dijelaskan sedikit nggak Pak, bagaimana sih progres sekolah rakyat ini Pak? Baik, sejak Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang ini berdiri pada 14 Juli 2025, yaitu alhamdulillah terdapat progres yang baik, yaitu mulai dari seragam yang saat ini telah terpenuhi 4 seragam, yaitu ada putih, abu-abu, kemudian pramuka, kemudian 2 baju olahraga. Kemudian juga untuk alat mandi juga dipenuhi, yaitu baik itu pakaian dalam serta alat mandi juga telah disalurkan. Juga pelaksanaan makan, kemudian pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik. Baik Pak Gito, saat ini bagaimana sih Pak sekolah rakyat sendiri? Ada berapa kelas itu Pak? Terus juga ada berapa asrama Pak? Untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang itu terdapat 100 siswa. 100 siswa itu dibagi menjadi 4 kelas. Jadi kita mempunyai 4 kelas. Dan kemudian siswa itu dibagi menjadi 3 asrama, 2 asrama putra dan 1 asrama putri. Baik Pak, untuk masalah kurikulum sendiri Pak, itu seperti apa Pak? Apakah sama dengan sekolah formal seperti itu Pak? Untuk kurikulum kita sama seperti sekolah pada umumnya, yaitu menggunakan kurikulum nasional yang menekankan pada pendekatan deep learning, di mana kita menggali potensi siswa itu sesuai dengan level dan minat peserta didik tersebut. Pak, ada berapa siswa sekolah rakyat kita ini saat ini Pak? Kan kita menerima awalnya itu 100 orang. Namun pada awal registrasi itu ada yang mengundurkan diri sebanyak 7 orang. Jadi total siswa kita saat ini 93. Tapi akan dipenuhi. Saat ini sedang seleksi apa? Iya, seleksi juga oleh pihak sentral dan pengajuannya. 93 ya Pak? 93 itu bisa dirincikan nggak Pak ya? Ceweknya berapa, cowoknya berapa ya Pak ya? Untuk siswanya itu 43 itu perempuan, 50-nya laki. Pak, saat ini kan bagaimana juga Pak pola makan ataupun itu seperti apa Pak? Kalau pola makan itu kita ada 5 waktu. 5 waktu, yang pertama itu jam 7 itu sarapan pagi. Kemudian jam 10 itu snack. Snack. Ya. Snack itu biasanya susu sama roti ya.
sama roti. Kemudian jam 1 itu sarapan, makan siang. Jam 4 itu snack lagi, antara jam 3 sampai jam 4 itu. Kemudian malam jam 7. Oh, malam Pak ya. Baik Pak, sejauh ini Pak, apakah ada kendala Pak yang dihadapi oleh sekolah rakyat ini Pak? Tapi alhamdulillah sekolah rakyat ini kan ada perlakuan khusus ya. Jadi untuk alat-alat semuanya itu masih diperhatikan oleh pemerintah. Untuk masalah jumlah pengajar sendiri, ada berapa jumlah pengajar Pak atau guru Pak? Jumlah pengajar kita saat ini berjumlah 14 orang. Ya, ada kepala sekolah. Kemudian ada 4 wakilnya. Ya, bagian humas, bagian kurikulum, bagian sarana prasarana kesiswaan. Baik Pak, dalam waktu dekat sendiri Pak, apakah bakal ada sekolah rakyat lain Pak di Kota Palembang ataupun Sumatera Selatan? Kalau untuk dalam waktu dekat ini yang terakhir itu SRT, Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang. Itu yang terakhir. Mungkin kalau yang untuk kedepannya itu mungkin di anggaran tahun depan. Tapi kalau untuk anggaran tahun 2025 itu udah habis. TRT tadi apa Pak? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Sekolah Rakyat Terintegrasi. Jadi antara ada nanti dia terintegrasi itu mencampurkan 2 level. Ya, atau beberapa level, ada yang dari SD, SMP, SMA ada di sana. Oh, ada semua berarti. Ada yang 2 aja yang kayak kita ini. Karena kita udah ada SMP di 4 Lawang, kemudian SMA di sini, yang nggak ada tuh cuman SD. Makanya kemarin itu dibikin di sana tuh SD sama SMA. Jadi untuk Sumsel sendiri itu udah lengkap. Ada SD, SMP, ada SMA-nya. Baik Pak, terakhir Pak, apa sih Pak harapan Bapak kepada sekolah rakyat ini Pak? Harapannya sekolah rakyat memang diperhatikan lebih lagi oleh pemerintahan, karena program ini sangat diharapkan bagi siswa kita, terutama itu bagi siswa kita yang merasa sangat bersyukur berada di sini. Mungkin ada orang yang di luar sana yang belum berkesempatan untuk dapat di sini. Contohnya di Instagram sekolah kita banyak yang nanya gimana cara masuk di sini, sedangkan kami nggak ada kuasa untuk menerima itu. Jadi peminatnya banyak, karena orang butuh ya. Pendidikan itu butuh. Pendidikan butuh, apalagi gratis seperti ini dilengkapi. Jadi mungkin insya Allah Pak Presiden kan berencananya akan terus menambah 100 tiap tahunnya. Jadi itu harapannya. Baik Pak Gito, terima kasih wawancaranya. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang 9,4 MHz dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menetapkan biaya perjalanan ibadah haji embarkasi Palembang 2026 sebesar Rp54,2 juta. Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp200.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah resmi menetapkan biaya perjalanan ibadah haji atau BP embarkasi Palembang tahun 2026 sebesar Rp54,2 juta. Ketetapan tersebut mengacu pada keputusan Presiden nomor 34 tahun 2025 yang memuat rincian biaya haji untuk seluruh embarkasi di Indonesia. Untuk Palembang sendiri angkanya tercatat turun sekitar Rp200.000 dibanding tahun sebelumnya. Pelunasan tahap pertama telah dibuka sejak tanggal 24 November hingga 23 Desember tahun 2025 khusus bagi calon jemaah yang telah memenuhi syarat istita'ah. Penyelenggara tahun ini juga mendapatkan dukungan dari maskapai Saudi yang menyiapkan pesawat berkapasitas 445 kursi untuk penerbangan jemaah asal Sumatera Selatan. Di tengah persiapan tersebut, pemerintah juga meresmikan berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan yang kini mulai menjalankan tugas operasional.
Kehadiran kantor tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dan pengawasan penyelenggara ibadah haji di daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, Muhammad Arkan, mengatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh dan pihaknya memprioritaskan perbaikan sistem agar pelayanan haji tahun 2026 berjalan lebih baik dan tertata. Jamaah kan dapat porsi kan sudah bayar 25 juta. Tinggal bayar kekurangannya itu di 29 juta 206.922 rupiah. Karena syarat melunasi itu sendiri harus ada istitoah kesehatan, sehingga ini bertahap. Maskapai kita pakai tahun ini ya dengan ketentuan yang sudah ada, itu kita pakai Saudia, ya kapasitasnya 445, sehingga kemungkinan dengan jumlah jamaah yang ada kalau kita bagi kita hanya dapat 13 kloter lebih. Sementara itu, kebijakan haji dari Win Raden Pata Palembang, Hadi Pratama, mengatakan penurunan biaya meski kecil tetap menjadi sinyal positif. Menurutnya, yang penting kualitas layanan tidak menurun dan calon jemaah mendapatkan kepastian sejak awal. Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, diharapkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah asal Sumatera Selatan dapat berlangsung lebih nyaman dan tertata. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Bapenda Kota Palembang memberikan diskon PBB P2 hingga 100% dan penghapusan sanksi administratif. Diharapkan bagi wajib pajak untuk melunasi kewajiban sebelum program berakhir pada tanggal 30 Desember 2025. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palembang memberikan diskon pajak PBB P2 hingga 100% dan menghapus sanksi administratif. Program ini dibuka sejak November dan berakhir pada 30 Desember 2025. Salah satu petugas loket pelayanan PBB di Bapenda Kota Palembang, Ferry, mengatakan penghapusan pokok pajak berlaku penuh atau 100% untuk tahun 2002-2019 dan 50% untuk tahun 2020 sampai 2024. Caranya tidak jauh, ini cuma pembayaran tahun 2025. Hari yang datanya terblok kaget baru muncul, baru dibayar 2020 sampai 2024. Itu dapatnya 50% pokoknya. Dari 2019 ke bawah nihil galau, tapi syaratnya untuk biar terbuka dari blok itu 2025 harus dibayar dulu nihil galau sama pokoknya. Jadi syaratnya cuma ibu bayar 2025 lagi bloknya terbuka, jadi yang itulah sudah gratis 2019 ke bawah. Tapi untuk biar ini diproses 2020-nya sampai 2024-nya cuma 50% dari pokok itu yang dibayar. 2025 harus full, tapi dendanya tak ketik. Kalau 2020 sampai 2024 pokoknya setengah, tapi dendanya tak ketik. Syaratnya cuma bawa ibu bayar langsung ke bank, bawa SPS-nya. Nah, kayak ibu bayar di situ baru terbuka bloknya. Wajib pajak hanya perlu melunasi tagihan tahun 2025 untuk mendapatkan keringanan ini. Selain PBB P2, Bapenda juga menghapus bunga dan denda untuk jenis pajak lain seperti BPHTB, PBJT, makanan minuman, listrik, hotel, parkir, hiburan, reklame, air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta sarang burung walet. Masyarakat diminta segera memanfaatkan program ini sebelum batas waktu berakhir. Erlin Partesa melaporkan. SMP Negeri 8 Palembang menerapkan program konseling dan duta anti-bullying untuk mencegah kasus perundungan antar siswa. Kasus perundungan di lingkungan sekolah menjadi perhatian instansi pendidikan di Kota Palembang. Salah satu sekolah yang menjadi pantauan RRI, SMP Negeri 8 Palembang. Program pencegahan perundungan di sekolah ini antara lain melakukan bimbingan konseling dan pemilihan duta anti-bullying. Seiring berjalannya program tersebut, para guru bimbingan konseling BK menangani keluhan dan masalah siswa sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Salah satu guru BK SMP Negeri 8 Palembang, Nur Hayati, menjelaskan, sekolah melakukan bimbingan konseling kelompok klasik
klasikal selama 1 jam ke setiap kelas per minggu. Dalam jam bimbingan klasikal ini, guru BK memasuki kelas untuk menyampaikan materi terkait cyberbullying, persahabatan positif, dan berpikir kritis. Para siswa juga dapat menemui guru BK di ruangan untuk bimbingan konseling individu dengan melaporkan keluhan atau permasalahan yang mereka alami. Ia menambahkan, kehadiran duta anti-bullying, 1 dari siswa laki-laki dan 1 siswa perempuan, menjadi media perantara rekan sejawat untuk meningkatkan kesadaran para siswa terkait pencegahan perundungan. Jadi pemilihan duta bullying itu dari anak-anak ya, nanti dipilih oleh teman-temannya, tentu dengan kita sebagai guru yang menilai juga, nanti dipilih, jadi ada duta anti-bullying, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, seperti itu. Sebenarnya memang tiap hari kita itu patroli ya kita. Kalau saat-saat jam istirahat siang, jam 10 pagi ada istirahat ya, itu sholat duha, itu kita keliling, dan guru-guru keliling ke kelas. Sementara itu, Nur Hayati menilai hubungan antara guru dan wali siswa di SMP Negeri 8 Palembang cukup baik, sehingga bila terjadi perselisihan antar siswa dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Ia menegaskan, pencegahan perundungan tidak hanya dilimpahkan kepada guru bimbingan konseling saja. Guru kelas juga dapat memberikan edukasi dan bimbingan kepada siswa untuk meningkatkan kesadaran sosial sebagai langkah preventif. Divi Oktavani melaporkan. Berikut ini kita akan hadirkan Kilas Sumsel. Kilas Sumsel. Kilas Sumsel pagi ini kami awali dengan informasi tentang Provinsi Sumatera Selatan mencatat sejarah di pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025 dengan meraih 2 penghargaan sekaligus, TPID Berkinerja Terbaik 2025 dan TP2DD Provinsi Terbaik Sekawasan Sumatera. Penghargaan diterima langsung Gubernur Herman Deru di kantor pusat BI Jakarta disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto. Deru menyebut capaian ini sebagai dorongan untuk memperkuat pelayanan dan pengendalian inflasi melalui sinergi lintas instansi dan program unggulan seperti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Dalam rangkaian Hari Disabilitas Internasional, Komunitas Rumah Disabilitas Palembang menggelar rangkaian lomba bertajuk Ragam Karsa Inklusi. Kegiatan diawali dengan technical meeting di RRI Palembang dan berlanjut di 2 lokasi Intuizi Cafe dan PS Mall. Ketua Pelaksana Kinanti menjelaskan lomba melibatkan 160 peserta dari 14 SLB dan masyarakat umum. Jenis lomba mulai dari pantomim, menyanyi, melukis, menari, hingga tata busana. Merespon banjir besar di Sumatera Barat, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i memerintahkan kantor SAR Palembang mengirim 15 personel rescue lengkap dengan peralatan SAR. Hal ini merupakan bagian dari strategi percepatan bantuan untuk menjangkau titik terdampak bencana secara efektif. Badan Pusat Statistik Sumsel mencatat inflasi tahunan November 2025 turun menjadi 2,91% dari sebelumnya 3,49% di Oktober. Itu Indrawati dari BPS menyebut tren ini sebagai sinyal positif meskipun kelompok makanan, tembakau, dan perawatan pribadi masih menyumbang inflasi tertinggi. Beberapa komoditas penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan, cabai merah, bahan bakar rumah tangga, dan telur ayam ras. Kunjungan Komisi 7 DPR RI ke Palembang menyoroti kekayaan wastra lokal seperti songket dan tenun. Anggota komisi Evita Nursanti menyebut kain Palembang luar biasa dan mengingatkan tantangan regenerasi pengrajin. Tradisi menenun yang berusia lebih dari 100 tahun dinilai terancam jika generasi muda tidak dilibatkan. Pemerintah Provinsi Sumsel meraih penghargaan dari Kemendagri sebagai provinsi terbaik dalam kategori fiskal sedang untuk penurunan ketimpangan kesejahteraan. Wakil Gubernur Ci Ujang menerima langsung penghargaan dan menyebut hal ini sebagai hasil kerja kolektif seluruh pihak. Fokus Sumsel ke depan adalah memastikan pemerataan pembangunan. Gubernur Herman Deru meninjau langsung lokasi rencana pembangunan jembatan gantung Banuayu Talang Sawah Oku yang saat ini pelajar dan warga masih mengandalkan perahu ketek untuk mobilitas harian. Deru menargetkan pembangunan dimulai tahun 2025, namun dapat dipercepat jika anggaran memungkinkan. Oki menjadi tuan rumah puncak HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional.
Gubernur Sumsel Herman Deru meluncurkan aplikasi keputusan Komite Sekolah untuk perlindungan profesi guru, sekaligus mengukuhkan Ibunda Guru sebagai jembatan komunikasi. Deru menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan pendidikan. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat kasus HIV baru mencapai 30 hingga 50 kasus per bulan. Sayangnya tingkat kepatuhan terhadap terapi ARV masih rendah. Dalam program Halo RRI, Dinkes mengajak masyarakat menghapus stigma agar layanan HIV lebih optimal dan berkelanjutan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebut saat ini terdapat 167.000 pelaku UMKM yang terus didampingi melalui pelatihan rutin. Pelatihan difokuskan pada kerajinan tangan, produksi songket, dan pembuatan jemputan yang melibatkan sedikitnya 200 peserta per sesi melalui Dinas UMKM. Pemprov Sumsel mempercepat distribusi 52,9 ton bantuan kemanusiaan ke Aceh, Sumut, dan Sumber. Sekda Edward Chandra memastikan seluruh bantuan disalurkan melalui jalur darat demi efisiensi dan kecepatan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan kesiapan Palembang menghadapi bencana alam serta perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah kota telah menggelar rakor bersama pemerintah pusat dan meminta BPBD memperkuat kesiapsiagaan di seluruh wilayah. Sekian Kilas Sumsel, selamat pagi. Kilas Sumsel. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Program Sekolah Rakyat resmi memasuki tahap pembelajaran nasional. Biaya haji 2026 Palembang turun Rp200.000. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.